warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 4, kelompok belajar mata kuliah berdiferensiasi. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita akan perkenalan dulu. Nama saya Wiranda Lestari dari kelas D. Nama saya Titi Wahyaning Pangesti dari kelas D. Saya Sekar Syahyani dari kelas D. Saya Rina Opik dari kelas D. Jadi di sini kami akan berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya kita sudah menonton video berdurasi 12 menit, yaitu video tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Mustar untuk pelajaran matematika di fase D atau fase SMP. Jadi di sini kita akan ada 4 topik. Nanti kita akan dari topik pertama, topik kedua, topik ketiga, dan topik keempat. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu aja ya. Nanti boleh sambil menimpali atau menambahkan jika ada yang kurang gitu ya. Kita langsung masuk ke topik pertama. Topik pertama yaitu konsep atau hal baru apa yang kita pelajari selama kita menonton video ini. Mungkin bisa ke Mbak Titi dulu. Oke. Menurut saya konsep hal baru yang dilakukan Pak Mustar di pembelajaran ini itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu menurut saya. Oke, selanjutnya. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Titi kalau Pak Mustar itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya izin menambahkan sedikit, caranya yang dilakukan oleh Pak Mustar itu dengan membagi siswa-siswa satu kelas tersebut dalam kelompok-kelompok belajar. Seperti itu. Ada tambahan dari Mbak Rina? Saya juga setuju terkait pembelajaran Pak Mustar, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan siswa dan minat siswa, yang memungkinkan siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk belajar secara efektif, membantu mereka untuk mencapai potensi yang maksimal. Jadi kita semua di sini setuju ya bahwa yang dilaksanakan oleh Pak Mustar itu menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi yang dimana dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Dan hal itu akan membuat siswa menjadi lebih maksimal dalam mendapatkan materi dalam pelajaran dan lebih mengembangkan potensi mereka ya pastinya ya. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua ya, yaitu hal-hal apa yang Anda temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dari video Pak Mustar. Oke, kita ke Mbak Titi ya. Oke, menurut saya ya dari video tersebut ini saya menemukan hal baru. Yang pertama, Pak Mustar ini membagi kelompoknya, kelompok belajar dari siswa tersebut ini berdasarkan 3 ya. Yang pertama itu siswa yang baru mau berkembang. Yang kedua, ini siswa yang sedang berkembang. Lalu yang ketiga yaitu siswa yang sudah mahir. Nah, sebelumnya Pak Mustar sudah memberikan asesmen diagnostik dan lalu mengoreksinya sehingga mendapatkan hasil dari 3 kelompok siswa tersebut. Jadi, untuk kelompok yang pertama, Pak Mustar memberikan pembelajaran secara detail, rinci, dan akan mengurangi pendekatan pembelajaran tersebut agar siswa tersebut bisa nanti secara mandiri mengerjakan soal atau latihan tersebut. Lalu yang kedua itu sedang berkembang. Nah, siswa yang sedang berkembang ini sebenarnya itu dia paham konsepnya, cuman membutuhkan perhatian, masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari Pak Mustar, tapi tidak sedetail atau serinci dari kelompok yang pertama. Lalu untuk yang kelompok yang ketiga ini Pak Mustar hanya perlu mengkonfirmasi dan memberikan motivasi karena untuk kelompok yang ketiga ini sudah mahir, sudah bisa mengerjakan latihan soal tanpa pendampingan, seperti itu. Berarti memang sistem belajarnya Pak Mustar itu dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar nggih? Ya, betul sekali. Yang pertama itu baru mau berkembang, ya. Yang kedua sudah berkembang, dan yang ketiga sudah mahir. Ya, betul. Dan itu dibedakan sesuai dengan nanti perlakuan dan juga pendampingan dari Pak Mustar. Oke. Betul. Kita lanjut ya ke topik yang ketiga, yaitu konsep atau hal baru apa yang belum bisa Anda terima atau masih menjadi tantangan dalam video yang diberikan Pak Mustar. Coba ke Mbak Sekar.
Oke, setelah melihat dan menelaah dari video tersebut, masih ada nih beberapa konsep yang menurut saya kurang bisa diterima. Contohnya yaitu pada saat pemberian asesmen diagnostik, itu kan Pak Mustar menggunakan teknik secara lisan. Oh iya. Nah, di mana kita kan kadang mengetahui ya anak-anak tidak selalu konsentrasi secara terus-menerus. Nah, itu bisa mengurangi keefektifan dari pelaksanaan asesmen diagnostik tersebut. Selain itu, saya melihat Pak Mustar melaksanakan ice breaking. Namun pelaksanaannya itu terlalu awal sehingga kurang efektif menurut saya, seperti itu. Berarti ada dua hal ya yang belum bisa diterima dari pembelajaran berdiferensiasi oleh Pak Mustar. Yang pertama ada pemberian asesmen diagnostik yang secara lisan, dan yang kedua ada pemberian ice breaking yang terlalu cepat ya, yang terlalu awal gitu ya. Oke, kita langsung ke topik selanjutnya, yaitu topik terakhir. Perubahan apa dalam bersikap atau pola pikir atau tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru yang ada dalam video tersebut? Kita ke Mbak Rina. Oke, yang tepat. Terima kasih. Terkait perubahan apa saja sih yang akan saya lakukan ketika saya akan menjadi seorang guru seperti Pak Mustar yang ada di dalam video? Yaitu pertama, saya akan sebelum memulai pelajaran, saya akan membuat asesmen diagnostik atau asesmen awal, yaitu asesmen yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa sebelum melakukan pelajaran. Dan untuk melakukan asesmen awal atau diagnostik, saya menggunakan kertas untuk dibagikan kepada siswa, lalu siswa tersebut mengerjakan pekerjaan yang ada di tulisan tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan ice breaking tidak di awal seperti Pak Mustar yang ada di dalam video. Ice breaking tersebut saya gunakan ketika situasi kondisi peserta didik itu mulai bosan atau ketika siswa sudah mulai merasa lelah, sehingga ice breaking digunakan agar motivasi siswa tersebut muncul lagi dan bersemangat untuk menjalani pelajaran selanjutnya. Kemudian di akhir saya akan melakukan asesmen akhir untuk menilai apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah berhasil atau belum. Seperti itu. Oh, berarti untuk yang poin keempat ini menindaklanjuti dari permasalahan yang ada di poin ketiga ya. Iya. Jadi yang pertama itu mungkin asesmennya tidak secara lisan dengan tulisan yang nantinya kertasnya dari Pak Mustar sendiri dan nanti akan menjadi bukti untuk Pak Mustar sendiri nggih. Nah, terus yang kedua itu dengan melakukan ice breaking tidak di awal. Mungkin bisa melakukan ice breaking di waktu setelah mengerjakan soal atau dalam sela-sela mengerjakan soal gitu ya. Biar anak-anak sudah mulai jenuh baru kita ice breaking. Kalau terlalu awal memang anak-anak motivasinya masih bagus ya. Dan yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi ya atau assessment di akhir ya, biar Pak Mustar juga tahu, kita sebagai guru juga tahu anak-anak itu sebenarnya sudah paham atau belum dengan materinya, seperti itu ya. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan pada siang hari ini. Untuk kedepannya mungkin kita akan ada video-video lagi, cuman untuk berdiferensiasi ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.